Bung Ade, sebenarnya apa sih gunanya pertemuan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ke rakyat? Apa hanya akan menghasilkan negara tanpa oposisi? Ya mungkin kalimat kasarnya negara tanpa oposisi, tapi kita memang perlu rekonsiliasi kan. Biar gimana pun kita memang melihat bagaimana PDIP dengan Jokowi gitu ya, dengan kubu-kubunya Jokowi, dengan pendukung Jokowi itu kan ada ketegangan. Berarti yang seharusnya rekonsiliasi bukan Prabowo dan Megawati dong, tapi Jokowi dengan Megawati dong. Enggak, karena ini jadi penting. Karena perlu ada hubungan yang lebih harmonis antara, terlepas dari dia apakah gabung dengan pemerintah atau tidak ya, tapi hubungan harmonis antara istilah mitra strategis tadi menurut saya itu penting, antara PDIP dengan Pak Prabowo itu penting dijaga. Jangan sampai ini berkelanjutan. Kita kan selama bertahun-tahun mengalami terus-menerus kan bentuk-bentuk politik yang sebenarnya nggak sehat buat masyarakat, di mana ada orang-orang yang berada di luar kekuasaan itu merasa harus terus-menerus menyerang mereka yang berkuasa dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan fitnah. Kita berharap sebetulnya kalau saja hubungan ini bisa dijalin, hubungan harmonis ini bisa dijalin, sehingga PDIP itu akan menjadi sebuah kekuatan yang kritis ya, tapi tidak dalam konteks menyerang terus-menerus atau a priori terhadap pemerintah. Kan bagus kalau itu bisa terbangun. Apalagi kalau di sana juga terbangun hubungan yang baik antara PDIP dengan Pak Jokowi, dengan kubunya Pak Jokowi. Pak Jokowi biar gimana pun adalah orang yang sangat dicintai oleh rakyat kalau dilihat dari survei-survei yang ada ya. Nah jadi kalau mau dicari-cari apa manfaatnya adalah sebuah hubungan yang lebih harmonis. Sebuah Indonesia yang mestinya lebih damai. Sebuah Indonesia yang tidak lagi diganggu oleh perang-perang yang seringkali menjadi sangat tidak masuk akal, penuh kebencian, penuh kemarahan. Kalau itu bisa dibangun, saya yakin kalau PDIP anak mudanya seperti Seno ini dan orang-orang seperti Seno ini menjadi lebih dominan di PDIP, ya, memang kita bisa berharap masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, Mas Seno sepakat dengan statement dari PSI, dari Bang Ade? Pada intinya adalah kami sebagai partai yang sudah sangat matang dan lama mengarungi politik di Republik ini menyadari bahwa di dalam berpolitik itu membangun peradaban. Maka dalam konteks itu kita terus-menerus mengulang bahwa tidak ada sebenarnya konsep oposisi atau koalisi di dalam presidensial. Maka dalam konteks itu sejarah telah mencatat PDI Perjuangan di era pemerintahan Pak SBY pada saat tidak berada di dalam pemerintah, kami bisa kok menjadi mitra yang kritis dan strategis. Artinya tidak semua kebijakan pemerintah kita harus asal carok, asal sikat kan bahasa Jawa Timurannya. Tetapi dalam konteks ini pada saat hal-halnya baik, perlu kami dukung, kemudian ini senafas dengan program kerakyatan partai, tentu diperlukan dukungan PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan mendapat kepercayaan rakyat menjadi partai pemenang pileg kemarin. Ya? Artinya di legislatif kalau mau program makan siang gratis itu berjalan dengan baik, lalu ada kritisisme yang terbangun, ini kemudian check and balance jalan, PDI Perjuangan harus berkoordinasi secara intens dengan eksekutif. Termasuk faktor di Jakarta sebagai pemenang pilkada Jakarta ya? Ya, di berbagai pilkada kan kami memenangkan daerah-daerah tersebut yang kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Maka dalam hal ini menjadi penting Mas, saya katakan bahwa kritis dan dialektika di dalam suatu proses bernegara itu bukan suatu yang buruk kok. Pada saat kami menyampaikan kritik baik kepada pemerintahan saat ini maupun misalnya sikap politik yang kami ambil kepada Pak Jokowi, itu adalah bentuk sikap cerminan sikap ideologis yang kami lakukan. Dalam hal ini itu harus diambil oleh partai dan itu kami secara komit melakukan itu terus-menerus, bukan berdasarkan kebencian. Itu Mas. Oke. Baik, saya ke Bang Hendarson. Bang Hendarson, akhir bulan ini ada pertemuan ekonomi di Davos di Swiss. Ada kemungkinan Pak Prabowo datang ke sana mewakili Indonesia sebagai presiden. Apakah ada rencana untuk mengebut rencana pertemuan dengan Bu Mega ini sebelum berangkat ke Swiss? Saya mendapatkan info bahwa, tapi ini masih konfirmasi bahwa Pak Prabowo kemungkinan tidak ke sana. Oke, diwakili ya? Ya, diwakili oleh yang itu. Tapi artinya apa? Saya geser ke isu yang lain bahwa di pemerintahan Pak Prabowo nanti kita akan memasuki era baru, iklim baru, ekosistem baru perpolitikan kita. Bahwa bagaimana kita di 2014, di 2019, saya ambil kata-kata dari Seno tadi, carok-carokan, ya kan? Semua yang dikatakan oleh itu adalah selalu salah dan ini selalu benar. Nah, ini harus dimulai dari atas, dari top baru ke down. Kita bisa melihat saat ini reduksi itu masih terjadi dan elit-elit ini yang harus
menjadi simbol dan puzzle-nya ini tinggal di Bu Mega dan Pak Prabowo lagi. Oke. Tunggu. Nggak jadi berangkat ke Swiss mengakomodir pertemuan dengan Ibu Mega? Enggak juga, bukan masalah itu, enggak masalah teknis saja. Tapi saya belum ini ya. Tapi yang saya ketahui nggak jadi ke sana, belum jadi ke sana. Oke. Tapi apakah nanti akan berangkat atau tidak, seperti itu. Jadi hal seperti itu penting bahwa di setiap rezim pemerintahan yang baru tentunya ada warna-warna yang tentu kami ingin mengupgrade, ya, terutama di ekosistem politik kita supaya lebih sehat, ya kan. Polarisasi tidak mungkin terjadi, tidak boleh lagi terjadi terlalu tajam, dan itu kita harus mulai dengan kepingan-kepingan puzzle yang akan kita lengkapi oleh Pak Prabowo di PRPD. Saya ke Bang Emrus. Ya. Bang Emrus, sebenarnya saya agak gagal paham terkait dengan bahasa mitra strategis. Sebenarnya apa bedanya sama koalisi? Oposisi. Jadi saya pikir begini. Sama oposisi, koalisi, sparring partner. Sebenarnya ada sedikit kita di Indonesia ini rancu gitu ya. Kenapa saya katakan kita demokrasi? Demokrasi biasanya indikatornya ada oposisi. Menurut normatif kita, undang-undang kita, peraturan tidak dikenalkan begitu. Tapi yang pasti secara akademik, secara teoretikal, ketika partai politik di luar kekuasaan, itu udah pasti oposisi. Gitu ya, secara akademik. Ya, yang saya tahu itu selama ini. Betul. Baru kemudian, kalaupun katakanlah mitra strategis, gitu ya, saya memaknai. Artinya memaknai mitra strategis itu justru sangat strategis pula. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa PDI Perjuangan akan mengambil peran kritik-kritik yang sifatnya konstruktif. Artinya apa? Mereka akan melakukan kontrol terhadap pemerintah, terutama pada level menteri. Misalnya ada menteri yang tidak perform, katakan melakukan. Kemarin ini kan baru terjadi, katakanlah persoalan makan bergizi gratis itu kan ada masalah. Bisa saja PDI Perjuangan mengambil posisi, mengkritisasi itu, memberikan masukan tentang hal itu. Tidak serta-merta seperti katakanlah partai-partai yang ada di koalisi, tanda kutip membenarkan. Tapi Rieke Diah Pitaloka kritis soal PPN dilaporkan ke MKD. Bagaimana? Rieke Diah Pitaloka kritis soal PPN 12% dilaporkan ke MKD. Justru itulah, artinya dengan demikian bahwa ketika nanti peran strategis ini itu tidak terjadi lagi. Karena memang yang diperjuangkan kan untuk rakyat. Bahkan kalau kita bicara tentang itu, ketika Prabowo kemarin campaign mengatakan tidak ada kenaikan pajak. Harusnya sebenarnya bahwa walaupun itu sudah diputuskan sebelumnya, harusnya Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Pak Prabowo, jangan kita naikkan. Kemarin kan itu janji kita ketika campaign, harusnya begitu. Tapi acap kali memang menteri ini tidak berani berbeda pendapat dengan pimpinannya. Jadi seorang menteri itu harus berani. Yang terakhir mau saya katakan adalah ketika ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang diuntungkan kedua belah pihak, yang lebih diuntungkan lagi siapa? Yaitu rakyat. Berarti ada 3 komponen yang diuntungkan. Rakyat ketika mereka ada pertemuan dan ada kesepakatan politik, dan tidak tertutup kemungkinan. Saya melihat bisa saja ketika transaksional aja jadinya Bang Emrus. Saya katakan begini Bu, tidak ada relasi manusia yang tidak transaksional. Oke. Pasti cuma apakah untuk kepentingan rakyat atau tidak kepentingan rakyat di situ. Artinya bahwa transaksional itu setiap berhubungan dua manusia pasti terjadi di situ transaksional. Seringkali kita artikan sebagai sesuatu yang negatif. Tidak. Bisa nggak transaksional dalam pengertian saling membantu, saling mendukung, dan satu dengan yang lain, itu bagian dari transaksional. Oke. Perlu kita uji lagi apakah benar manfaatnya ada untuk masyarakat, ada untuk bangsa ini dari rencana pertemuan tersebut. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami malam hari ini. Ada mahasiswa juga terima kasih. Kita akan kembali minggu depan dengan topik dan juga tamu-tamu yang lain. Dan kita akan tunggu menu pertemuannya apa, apakah nasi goreng atau yang lain. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, selamat malam. Sampai jumpa.